Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, teman-teman. Blacksmith Java Indonesia. Kali ini kita mulai dengan project table working. Sebenarnya di workshop saya ini sudah ada tablenya, sudah ada mejanya, cuman kemakan rayap ya. Jadi nanti saya perlihatkan para masyarakat rayap itu ada di meja-meja saya. Saya tidak bisa berbuat banyak karena ya inilah, kita manusia harus bisa berbagi pada makhluk lainnya. Apalagi meja-meja ini, bengkel saya ini khususan ada di alam apa ya, dia pokoknya di luar rumah, yang mana rumah rata-rata hewan-hewan liar mereka tidak mau ya. Ini berada di kandang. Nah, di gambar berikut itu yang kalian lihat adalah saya mulai membongkar pemindahan mesin sander blade dari part-partnya yang berat itu di ukuran 72 inci. Saya harus memindahkan ke meja sebelah untuk ya perbaikan meja itu sendiri. Di situ nanti kalian akan menjumpai ada sander blade 72 inci, press drill, bor duduk dari Westlake. Saya punya di angka 13 mm, dan pastinya nanti ada pembongkaran instalasi listrik. Saya menyukai banget proses pekerjaan ini ya, karena perlu kalian ketahui sudah secara umum lah, gimana sih laki-laki dengan hobinya yang bisa diuangkan, itu sebuah keunikan tersendiri ya. Kita hobi sesuatu, hasilnya kita uangkan, ya saya rasa itu bukan kerja, hobi yang bernilai rupiah. Agak ribet ya. Kalau kalian lihat di video ini, pencahayaannya mohon maaf, ada sebelah kiri itu silau karena ada matahari di sana. Ini ya pagi kalau salah, saya lupa ya. Yang penting masih kelihatan. Beberapa agak ruwet bengkelnya, cuman saya pribadi menyukai situasi kayak gini di workshop. Di dalamnya ribet dengan alat-alat itu, ya laki-laki banget perasaan saya ya. Oke, mohon dikomentari apapun yang ada di kalian di sana. Saya harap memang saya sifatnya ada belajar, dan untuk lebih semangat saya dan kita berbagi ilmu, mohon di subscribe, di like, dan di share supaya banyak orang bisa melihat proses saya. Minimal saya membagikan sesuatu yang positif gitu. Nah, bukan penampakan ada kabel lampu yang bergeser kanan kiri sendiri, itu dari kesenggol saya ya. Sekarang lagi musimnya yang halo nih, musimnya yang mistis-mistis nih, dimulai dari film-film KKN di Saban Hari itu tuh. Angin berhembus kencang karena bengkel ini ada di ujung paling belakang tanah saya. Dulu ini adalah kandang kambing etawa yang sudah saya jelaskan di part 1. Tahun 2014-2017 saya peternak kambing kontes ya. Dan sekarang saya beralih, saya memunculkan jiwa kelaki-lakian saya, dalam arti hobi sajam saya. Kambingnya masih ada di sebelah, ada satu kandang kambing dan berisi satu warna merah. Ini adalah proses pembongkaran sander blade, karena sander blade ini saya rekatkan dengan beberapa skrup, terutama di stop kontaknya, karena saya tidak mau ketika bekerja getarannya besar ya. Sander blade ini saya memakai dinamo 1 PK. Getaran besar, tenaganya besar, maka segala macam peralatan yang ada di meja itu kalau tidak direkatkan dengan skrup, dia akan tergeser, bergetar, jatuh. Oke, proses pelepasan skrupnya.
akan terlihat agak berat karena memang beratnya sekitar hampir 30-40an kilo ya. Ya, sebagai ralat informasi, bahasanya saya tidak ada niat menjelekkan apa ya, yang saya pakai baju itu sebenarnya itu baju sudah tidak ada atribut sama sekali. Cuman kenapa sih saya pakai baju itu, karena baju itu masalah kualitasnya super ya. Kalau dibuat di panas-panas dia dingin. Nah, itu adalah sisa pembuatan kapak saya. Saya lupa, ternyata tersisa satu belum saya kerjakan, itu profilnya. Kembali ke baju itu, saya mohon maaf kepada yang merasa mungkin ada yang merasa dirugikan. Tadi saya tidak punya niat seperti itu, cuman saya mengilhami baju itu sangat super buat saya. Di keadaan panas dia dingin, di keadaan kerja berat dia kuat. Bahkan terkena percikan api, baik itu api dari grinder, api dari las, dia kuat gitu. Dan saya belum menjumpai baju seperti itu kecuali cutterback ya, dan cutterback saya belum punya dan perlu beberapa rupiah untuk belinya. Nah, yang kedua ini adalah rak ukur saya. Di situ terdapat alat-alat ukur seperti penggaris dan banyak pokoknya alat-alat kecil yang sifatnya elektronika, alat ukur, ada skate mat, ada penggaris, ada alat tulis, semuanya di situ. Itu saya namakan meja ukur. Segala macam profil, ukuran, bentuk, desain di situ. Nah, saya menggunakan sebuah linggis. Kalau di sini ya, kalau tidak tahu di sana ya, di tempat-tempat kalian ya. Oke, satu papan pembatas sudah lepas. Semua kayu penuh dengan rayap nih. Nah, itu terlihat rumah dari para rayap. Papan kedua sudah terlepas. Kita lihat sama persis dengan permasalahan di setiap properti, karena letaknya itu adalah bentuk dari papan dapur saya yang kemarin, dapur bajunya untuk peluburan bajanya. Dengan banyak macam hewan. Itu yang awal ya. Masyarakat saya memakai rayap tabung kompresor. Nah, ini penampakan dari meja saya, pilarnya penuh dengan rayap. Kalian nanti bisa mendengarkan pakai headset bunyi dari pergerakan rayap ini. Kalian pasti bisa mendengarkan. Hancur banget. Masyarakat rayap ini tumbuh sehat subur di sana. Kelihatan nanti. Nih. Bayangkan pilar yang sudah hancur kayak gini harus menopang beban sekitar hampir 100 kiloan karena banyak alat besar di sana. Dan bebannya ini saya buat menerima beban dengan kayu bekas ya. Sandbed 72 Nah, ini mungkin sekitar ini saya letakkan di sebelah menyeberang dari meja tadi sekitar 20 kilo. Ada press dulu di sana, sandbed yang kedua. Ya, nih lihat mereka. Rayapnya kaget mungkin, mereka panik ya. Mereka tidak mau ya. Mungkin ini karena ini saya itu papan saya pabrik. ambil dari bekas perusahaan. Cat ini ya. Dan mereka tidak mau. Tidak mau nih.
ngeh saya papan ini sudah dilapisi zat kimia anti Kalau ada rayap. yang butuh rayap silakan ke sini. Karena yang namanya perusahaan buat mereka kalian. tidak mau berurusan dengan para rayap. Nah, langsung skip ke video berikutnya. Ini sudah dalam bentuk saya memotong, mengukur, menggergaji ukuran balok besar untuk pilar-pilar terbaru di meja kerja saya. Saya harus menggunakan paku yang panjang dan besar. Teman-teman bisa meniru ini ya kalau teman-teman punya bahan kayu-kayu bekas ya. Saya menggunakan sistem simple. Saya tidak memotong, menggeraji, membuat profil sebagus para tukang kayu. Saya tidak mau itu. Saya maunya simple, cepat dan kuat. Saya merasa tidak perlu estetika di sana. Karena itu meja bengkel, hardworking, penuh dengan asap, serbuk besi, percikan api. Nggak perlulah estetika di sana menurut saya. Tapi beda lagi kalau orang dengan hidup penuh estetika, dimanapun harus ada estetika. Saya suka estetika, cuman saya tahu tempat standar saya. Satu paku masuk, segitu pakunya. Itu palu 2,5 kg. Ini palu kecilnya. Mungkin terlihat unik ya. Jadi saya punya meja yang di tengah meja itu harus berdiri tegak pilar penopang atap bengkel saya. Saya tidak tahu berpikir apa dulu, cuman yang saya pikirkan adalah itu bengkel tidak terlalu luas. Saya hanya ingin efisien, efektif, standar saya rasa efektif, karena nanti meja itu papannya tidak akan menyentuh sama sekali dengan si pilar. Jadi tidak akan ada getaran sampai ke atas dan mengganggu pilar-pilar itu. Efektifnya tentu semua ruangan 1 cm pun tidak tersisa. Semua digunakan untuk kepentingan working saya. Nanti video ini terjeda ya, karena besoknya seingat saya puasa Syawal, jadi saya tidak mau terganggu puasa saya. Ya, bagi teman-teman yang beragama Islam pastilah tahu puasa Syawal seperti apa. Jadi saya ingin mendapatkan itu selagi saya masih hidup. Saya ingin full dapat 6 hari puasa Syawal biar penuh setahun puasa saya. Nah, ini agak saya serongkan ke kanan untuk saya merekatkan sebelah kanan sisi
tablenya karena space-nya enggak dapat saya kalau di sana. Jadi harus saya keluarkan sisi kanannya untuk saya paku. Pakunya besar-besar. Lengan ayun saya harus hampir berapa ya? Hampir 90 derajat saya mengayunkan palunya karena pakunya besar. Itu pun harus dibantu dengan palu pandai saya yang sekitar 2,5 kg. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, itu yang kuning penampakan ragum yang saya sukai banget. Saya dapat di Solo, di pasar Solo, pasar besar. Bukan suatu hal saya nyari ragum aja ke Solo enggak ya. Jadi sana saya punya om, saya main silaturahmi ke sana. Sekalian saya jalan-jalan, ya ada ragum besar, cocok dengan saya, cocok dengan harganya. Saya beli, saya bawa pulang ke Gresik. Seperti yang saya jelaskan di judulnya ya, deskripsinya bahasanya pekerjaan ini adalah sebuah hobi yang saya lakukan di luar jam ngajar saya. Saya seorang guru dan saya seorang dosen. Ini adalah, nggak tahu, saya lebih suka mengatakan ini pekerjaan untuk ralat yang depan ya. Ini adalah pekerjaan tetap saya. Dan untuk yang lain itu sambilan saya. Ironis banget ya. Cuman ya inilah saya. Bukan berarti saya tidak menghargai pekerjaan di luar blacksmith ini. Cuman ya itu pekerjaan mulia. Mungkin saya cenderung lebih banyak menghabiskan tenaga dan pikiran di sini. Walaupun ketika saya ngajar di SMK atau di kampus itu iya berpikir sampai botak. Cuman setiap hari ya semenjak saya sekolah ya itu aja yang diulang, kuliah. Nah, bagaimana dengan di blacksmith ini, di pandai besi ini, besi pintar ini? Saya banyak berpikir ulang di sini, harus membuat profil, menyaring keinginan konsumen. Saya tidak pernah berpikiran untuk menjadikan usaha ini atau berhayal ya. Usaha ini menjadi besar seperti benar-benar real factory gitu enggak. Kita jalanin aja. Kita jalani hidup ini, yang penting halal, ambil nikmati prosesnya. Saya rasa itu yang terbaik buat hidup kita. Karena sebagian di luar sana, orang-orang Eropa, orang Amerika itu banyak yang iri dengan orang Indonesia, bahkan orang Jepang ya. Kenapa orang Indonesia biasa santai ini, menikmati hidupnya. Bahkan mereka tuh orang-orang di sana itu jalan aja harus cepat biar tepat waktu target mereka. Kita mah ya sedapatnya ya. Pokoknya tidak kekurangan. Pokoknya kita gerak, tangan kita gerak, kaki kita gerak, pikiran kita gerak untuk perekonomian kita, untuk menafkahi anak istri kita, menjemput rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Karena Allah sejatinya semua rezeki sudah dijamin sama Allah. Ya, Allah Jalla itu sudah menjamin rezeki kita. Tinggal kita aja yang mau sejauh mana kekuatan kita menjemput rezeki-rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ibadah itu kerja. Sesungguhnya kerja itu ibadah dengan niatan yang baik ya. Kerja yang halal ya. Saya takut nanti statement saya ini dipakai orang-orang pembegal sana. Ini begal, pekerjaan saya begal kok. Berarti ini ibadah enggak. Oke, hampir finish untuk pilarnya.
teman-teman yang mungkin melihat kacamata saya itu ya, jadi saya sudah terbiasa dengan safety. Mungkin saya bisa mengajarkan, memberi semangat kepada teman-teman, tolong biasakan safety. Memang mungkin awal-awalnya agak ribet ya, apalagi kalau terkena keringat, terkena nafas kita, biasanya kaca itu berembun, susah untuk melihat, ribet. Cuman kalau kita mau disiplin, efeknya besar banget. Diingat saja, kita bekerja kayak gini, ingat di rumah ada yang nunggu loh. Jangan sampai kita pulang dalam keadaan sakit, mata kita kena kecelakaan, kena kram, kena percikan api antara palu dan paku, kena serbuk kayu dan sebagainya. Jangan. Ada anak kita, ada istri kita, ada orang tua kita, ada adik kita yang menunggu dengan harapan kita pulang bawa dan keadaan yang masih sehat. Jangan sampai semua itu buyar hanya karena kita tidak disiplin. Untuk mengawali pekerjaan bengkel ini, saya memang awal mencari safety dulu. Bahkan saya mungkin ini jarang dilakukan di teman-teman pandai besi. Saya memakai masker apa ya namanya, saya lupa. Cuman masker itu memang dia ada saringan gas, saringan gasnya, gas, gas, semua ada. Kayak saringan kalau orang-orang di perusahaan kimia itu nanti kelihatan di sini. Saya tunjukkan nanti ya, nanti di part berikutnya. Kenapa? Karena ketika saya membakar baja itu baunya menyengat. Baja-baja tertentu seperti itu. Apalagi baja yang saya pakai itu kebanyakan dari limbah kapal. Ketika menggerenda, ketika ngelas, kalau mau diliti, saya pernah batuk ketika pada saya keluarkan berwarna hitam. Habis itu hidung saya ini saya sentuh dalamnya juga berwarna hitam. Ternyata memang arang limbah dari pembakaran, asap arang yang membara ditekan dengan udara dari kompresor itu, dari blower, udaranya banyak tercampur dengan arang, masuk ke hidung, masuk ke saluran pernapasan. Nah itu memang nggak terasa awal, walaupun sistem pembakarannya bagus ya. Yang jelas udara di sekitar lingkungan di dalam bengkel kita pasti ada polusinya. Mungkin enggak.
Oke teman-teman, ini hasilnya. Saya rasa cukup kokoh. Cuman part berikutnya saya membuat siku-siku dari kanan kiri meja ini supaya kuat. Tidak saya masukkan di grup ini karena nanti sifatnya saya durasi ya. Terima kasih untuk waktunya melihat